Ya. Nanti kalau udah Berarti 1, 2, 3 record. Ya. Oke, mulai. Kita mulai. Sudah? Belum. Oh, sudah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat personality dimanapun Anda berada ya. Ada di Sabang sampai Merauke, ada juga yang di luar negeri, ada di Hong Kong, Ekuador, dan dimanapun Anda berada. Dan kita ucapkan juga selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di sini bersama dengan kami ya. Tepatnya di DOT Hayden Cafe Yogyakarta ya. Kita tanggal 4 Juni 2022. Spesial ya, sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Mentor dan Bu Mentor di tepat merayakan happy anniversary beliau yang ke-22. Tidak merayakan. Bertepatan. Ya, merayakannya nanti. Yes, bertepatan dengan happy anniversary mereka berdua di usia yang ke-22 perjalanan rumah tangganya. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Oke, luar biasa Pak Herman ya. Ya, beliau ini adalah pasangan yang menginspirasi banyak anak muda, anak setengah muda, dan mereka ini jauh dari gosip ya. Dari gosip. Bukan berarti jauh dari konflik ya, tapi konflik selalu ada, namun bagaimana mereka menyikapinya. Maka sore hari ini kami dari tim Happy Day, saya Wendy dengan bangga bisa berdiskusi, bersharing ya. Sore hari ini akan membahas banyak tentang bagaimana seputar perjalanan rumah tangga mereka, suka dukanya ya, dan juga bagaimana bisa saling mengisi, menguatkan, dan serta saling support. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa sama-sama belajar. Apa yang beliau sharingkan nanti pastinya akan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, selamat sore Pak Herman dan Mbak Dwi. Sore. Ya. Apa kabar Pak Herman hari ini? Luar biasa ya. Oke. Sepertinya selalu sehat dan selalu prima ini penampilan Pak Herman ya. Suara kedengaran ya? Cukup oke ya suara ya. Oke. Suara terdengar? Oke, jelas ya. Coba bisa jadi co-host yang ini Kakak Stella? Oke. Co-host sebentar. Buat teman-teman di rumah boleh direspon ya untuk suaranya jika jelas, berikan tanda jempol. Oke. Yeah. Di sini view-nya menarik banget ya. Tepatnya di DOT Hayden Cafe. Ini tempatnya baru ya. Dari HP-nya deket banget dari Jogja. Tidak harus ke Gunung Kidul ya. Ini hanya di Bantul, dekat Bantul Kota ya. Buat teman-teman bisa nanti cek di mapnya DOT Hayden Cafe. Salah satu tempat yang asik buat nongkrong, buat hangout bareng teman-teman kamu dan arisan ataupun apapun itu. Dan makanya hari ini kita bertepatan dengan happy anniversary yang ke-22. Kita mau dokumentasikan bincang-bincang kita sore hari ini ya. Dengan model podcast ya. Itu view-nya dari HP-nya Kak Salma. Iya. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Admin. Bisa di spill view-nya di sini ya. Oh, oke, seru banget. Biar teman-teman bisa merasakan suasananya ya. Iya. Tepatnya di Jalan Bibis ini ya. Di puncak Belibis apa Bibis? Bibis, Pak. Bibis. Iya. Tuh. Tempatnya keren, romantis. Healing oke banget buat kalian berdua sama pasangannya. Atau putar-putar mungkin Kak sama kameranya. Tuh. Tuh, lihat tuh. Bener banget. Dan sengaja ya, saya ngajak Pak Herman dan Mbak Dwi sore hari ini di sini biar kita bisa refresh pemandangannya ya, bisa enjoy ngobrolnya, apalagi kita akan bahas banyak di sini nanti tentang suka duka berumah tangga. Iya, suka duka, bukan rumah duka. Ya. Ya, banyak banget nanti yang kita bahas di sini. Nanti juga ada bagaimana 5 level prioritas hidup, 5 indikator sukses seimbang, dan 3 tips keluarga bahagia. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, nanti kita akan ada door prize ya. Khusus yang hadir di sini ada 5 door prize seru ya, tanda kasih dari para mentor buat kalian semua. Iya. Ya, silakan Pak Herman. Boleh di ini dulu mungkin di rename nama kotanya. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung, boleh diedit dong untuk namanya ya, nama spasi kota Anda tinggal ya, supaya kita bisa saling kotanya kenal. duluan mungkin ya. Kotanya duluan mungkin.
Jadi kota, namanya Hong Kong, terus nama, gitu ya. Boleh sih sudah bergabung ada Mbak Erlin Spasi Jogja. Oke Mbak Erlin mana? Katanya mau ambil door prize nih, kok nggak nyampe sini? Alah alah alah. Mas Yosep katanya mau ke Jogja. Saya tunggu kapan ini Mas Yosep ya. Oke, yang sudah bergabung di sini banyak sekali ya. Oke, selamat sore semuanya. Ya tanpa mengurangi waktu Pak Herman dan Mbak Dwi. Kami persilakan sharing-sharingnya. Ya, bagaimana lika-liku 22 tahun itu bukan perjalanan yang pendek ya. Ini perjalanan yang cukup panjang. Bagaimana menghadapinya? Kadang beberapa pasangan muda di luar sana 2 tahun, 3 tahun aja udah lelah, Pak. Bagaimana dengan Pak Herman? Oke, thank you Mas Wendy. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara cukup kedengaran ya, Jadi sore hari ini kita akan sharing ya. Jadi kami bukan merayakan anniversary, bukan, tapi dalam rangka bertepatan 4 Juni 22 tahun yang lalu kita mengikat janji. Janji apa, Pak? Janji membahagiakan. Di kota mana waktu itu? Di Lampung ya. Di Lampung ya waktu itu ya. Jadi kita bukan merayakan tapi bertepatan dengan anniversary kami ingin sharing karena banyaknya pertanyaan ya, baik itu yang japri maupun pertanyaan di seminar kadang-kadang sering muncul kok rumah tangga saya makin hari makin hambar. Ada yang komentar seperti itu. Garam kali Pak ya. Kurang garam. Ada juga apa tadi itu? Rumah duka. Iya, banyak teman-teman saya di rumah duka, Pak. Suami istri diam-diaman, Pak. Gini ya. Sama saya tuh. Oke. Terus juga ada juga yang bertanya, kita kehabisan waktu nih untuk handle anak-anak sehingga nggak punya waktu berdua. Nah itu menyebabkan hambar juga tuh. Yeah. Jadi makin nambah anak, makin repot, makin ribet kadang-kadang. Dan perhatian pasangan Ya. mulai hilang. Terus biaya juga makin meningkat. Yeah. Nah sementara income kadang-kadang tidak meningkat. Karena apa? Income tidak meningkat karena complicatednya tadi dalam rumah tangga. Jadi banyak bermunculan pertanyaan seperti itu baik di workshop maupun di seminar ya kan. Nah, sehingga pada kesempatan ini karena biasanya kalau di workshop kan kita hanya ngebahas mengenal diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan. Iya. Nah, dan durasi 8 jam itu begitu kurang sekali, Pak. Iya. Nah, kita jarang sekali ngebahas tentang relationship. Yeah. Tentang hubungan suami istri itu jarang sekali. Atau tentang sedikit parenting itu jarang sekali. Nah, ini satu momen yang insya Allah kami akan berbagi. Ya teman-teman 1,5 jam ya. Ke depannya 1,5 jam. Jadi apa yang nanti menurut teman-teman bagus, silakan diambil. Tapi kalau seandainya tidak, ya jangan. Dan tidak semua yang kami sharingkan itu cocok. Ya, betul. Betul ya. Jadi jangan ambil konsultasi dari layar katanya. Jadi belum tentu semuanya cocok. Tapi ini beberapa yang sudah kami praktekkan selama 22 tahun ini dan alhamdulillah kita makin hari makin meningkat level ininya. Level apa ya? Level cintanya. Ya, level givingnya. Level sayang terutama ya lebih. Tapi apakah ada konflik atau ada bentur-benturan? Oh, banyak. Sama aja. Normal. Banyak. Normal. Iya. Jadi permasalahannya bukan konflik yang terjadi, tapi yang sering jadi masalah adalah cara kita menyelesaikannya. Iya. Cara kita menyelesaikan konflik itu. Kalau caranya keliru, itu makin terblow up. Nah, keliru. Tapi kalau kita cara menyelesaikannya pas,
Insya Allah. Sama kayak orang mobil nih ya. Mobilnya ini mobilnya rusak nih. Kalau cara servisnya keliru, itu bukannya benar malah tambah. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu poinnya teman-teman. Dari kondisi-kondisi seperti itulah kami kemarin berinisiatif untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Biar sedikit terarah sharing. Jadi kita ini ya tema itu kan ya. Nah, temanya itu suka duka dalam rumah tangga, ya, terus bagaimana saling mengisi satu sama lain, ya, terus saling memahami, bukan mengalah ya, tidak antara mengalah memahami, betul. Nah, mungkin dari 3 materi yang mau kita sharingkan, kita mulai dari C, ya. Tapi C ini nanti akan sekaligus ngebahas yang A dan yang B. Ya, jadi sambil jalan. Nah, 3 tips menuju keluarga bahagia. Apa yang cuma 3 sebetulnya. It's simple. Jadi yang bikin ruwet tuh kita sendiri yang bikin ruwet itu. Nah, kalau keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu semuanya pasti menginginkan ya. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin step yang paling sederhana, bagaimana menciptakan kebahagiaan dulu. Kan sering dengar istilah baiti jannati, ya kan? Rumahku adalah surgaku, bukan rumah duka ya. Bukan rumah duka. Oke. Nah, tentunya harus suasana hati yang bahagia dulu. Kalau suasana hatinya nggak bahagia, bagaimana rumahnya akan bahagia? Logikanya kan gitu. Nah, menciptakan suasana rumah yang bahagia, itu harus ada yang namanya effort atau ada usaha. Jadi, yang namanya rumah tangga itu kan ada kalimat tangga nih. Jadi harus naik terus. Betul. Bukan turun ya? Bukan turun, naik terus. Selamat bergabung, Mbak. Nah, jadi harus ada usaha. Yang namanya naik tangga kan bukan eskalator loh. Ini tangga. Jadi dia harus ada usaha, daya upaya. Nah, kalau kita suami istri nggak ada daya upaya, ya nggak naik tangganya. Masuk akal kan? Logika kan? Daya upaya kalau satu orang saja nih Pak. Gimana nih Pak? Nah, disitulah perannya untuk kita saling mengenal, saling mengetahui. Ya. Nah, apa nih 3-nya? 3 tips. Jadi yang pertama. Dulu ya teman-teman ya. Tidak ada siaran ulang. Ya. Silakan ambil alat tulis. Catat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat chat. Siap. Ya. Ada pertanyaan saya bacakan ya teman-teman ya. Boleh. Nanti. Silakan teman. Ya. Pegang Mas Mani ya. Iya. Ini kita bisa berdua. Oke. Nah, jadi yang pertama nih. Ini kami belajar juga dari satu seminar, belajar juga dari dari beberapa buku ya, dari beberapa buku. Ada bukunya, nanti kita tunjukkan bukunya. Jadi dalam rumah tangga kami, ingat teman-teman, kita hanya sharing, belum tentu yang kami sharing kan cocok. Betul ya. Jadi nanti ambil yang baiknya, yang nggak cocok ya udah. Jangan dilakukan, jangan ditiru. Yang cocok saja. Nah, yang pertama yang kami lakukan adalah kami memiliki yang namanya impian keluarga. Impian keluarga. Jadi family dream. Family dreams. Oke. Jadi rumah tangga kita itu harus punya yang namanya satu dream atau satu tujuan atau satu impian. Seperti puzzle ya. Dan itu harus dimulai dari sebelum menikah. Pada saat menjelang pernikahan kan biasanya kalau menjelang pernikahan itu kan 2 pasang. Iya. 2 pasang apa? Sepasang manusia. Beda, Pak. Sepasang ini kan 4. pasti Mbak Kuntari 4. saling ini dong, saling ngasih proposal dong ya. Iya. Biasanya si wanita menjajaki. Ini kalau pria yang menikahi aku nanti dibawa kemana itu kan ya. Atau si pria juga menjajaki. Nanti kalau dia jadi istriku
bagaimana kondisinya, bla 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 gitu kan ya. Hmm. Nah, itu biasanya dream itu udah muncul. Muncul permasalahan di situ biasanya. Propose ya. Jadi Iya. proposal itu sudah muncul gitu. Iya. Nah, jadi yang pertama di rumah tangga kita harus punya dream, punya impian. Nah, Contoh tapi- mungkin, Pak. Contoh Mungkin konkretnya. langsung cerita dong. Oke. Contoh Konkretnya. konkretnya. Ini saya Bukan timbul materi pertanyaan ini, Pak, Saya masalahnya nih, nih. bener nggak nih kata-kata Pak Mentor Udah ya? banyak. Oke. Iya, betul. Nah, jadi Cerita, kisah. sering ada pertanyaan muncul, Pak, kayak apa sih dari rumah tangga? Iya. Nah, Dulu ini kayaknya nikah nggak pakai dream-dreaman deh, Pak. Suka betul. sama suka, udah nikah aja. Yang paling gampang Heeh. kita masuk ke poin nomor B, Hmm. 5 indikator sukses seimbang. Hmm. Jadi kalau teman-teman bingung menentukan dream rumah tangganya atau family dream-nya, acuannya ke 5 indikator ini aja, 5 indikator sukses. Apa yang pertama? Yang pertama spiritual dan sosial. Sosial. Spiritual dan sosial. Iya. Nah, nggak usah banyak-banyak, setiap poin 3 aja. Berarti kan kalau dia 5 indikator berarti kan ada 15 dong. Iya. Itu udah cukup banyak Oke. sebetulnya. 3 itu yang seperti apa, Pak? Nah, jadi Spiritual dan spiritual dan sosial. sosial. Ambil contoh. Kami punya dream di keluarga, ya, bagaimana bisa selalu sholat berjamaah, Berjamaah. bersama-sama. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah itu sudah kita sering Tercapai, ya. jalankan, ya kan? Jadi sebagai imam nggak harus fasih dulu ayat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Yang penting ada imam, ada makmum. Seperti itu, yang sederhana. Terus juga kami punya dream untuk umroh bersama satu keluarga juga. Kalau berdua alhamdulillah sudah. Ada. Kalau berdua, Mhm. ya alhamdulillah. Tapi sekeluarga kemarin harusnya berangkat. Iya. Tanggal 20 Maret jadwalnya berangkat tahun 2020. Tanggal 5 Maret Pandemi. bukan hanya pandemi, lockdown. Lockdown. Jadi semuanya. Nah, itu belum terwujud. Kami ingin haji bersama, ya kan? Itu dari sisi spiritual. Dari sisi sosialnya, Iya. kita ingin yang namanya bisa sedekah itu maksimal. Iya. Ya, sedekah maksimal itu udah nggak pakai hitung-hitungan lagi. Jadi ada disedekahin, ya kan? Nah, itu dreamnya ya. Terus kalau Idul Adha kayak gini, Idul Adha ya. Ya kalau tadinya mungkin halo, Halo, Meta, selamat sore. ya, Kak Mariana. Selamat datang Ya, di online. Langsung aja nggak apa-apa. Ini live kok, seru-seruan. Online-nya santai aja. Selamat datang di video, ya. Om Boy, thank you. Halo Mama Thank Dede, you ya. apa kabar? Sorry ya, teman-teman di Mbak samping-samping nih. Riana dan Mas Boy di sini ya. Halo Mas. Mas Boy, Mbak Yana. Nah, jadi mamanya nih ya, kita punya dream yang tadinya mamanya Idul Adha tuh hanya satu kambing umpamanya. Iya. Nah, kedepannya pengen mungkin bisa satu sapi untuk satu keluarga. Iya. Atau mungkin beberapa kambing. Jadi itu namanya goal. Nah, itu contoh. Ya. Itu contoh. Jadi punya dream spiritual dan sosial. Ya, Ya. jadi 5 indikator sukses. Nah, 5 indikator sukses itu adalah kalau kita memiliki 5-5-nya, maka kita disebut sukses seimbang. Kami memiliki kelima-limanya. Nah, yang kedua, dream tentang waktu. Tentang waktu. Kan 5 nih. Iya. Dream tentang waktu. Nah, dream tentang waktu ini adalah untuk pasangan kita, untuk istri. Jangan pernah kasih waktu sisa. Tapi justru waktu utama. Wah, kapan kerjanya dong Pak kalau kayak gitu Pak? Pertanyaan Kapan bagus nih. kerjanya? Kalau ngurusin istri mulu. Nah, Kalau gitu, saya mewakili pertanyaan para netizen ya. ini masuk ke materi yang A. Waduh, loncat-loncat nih ya. 5 level prioritas hidup nih. Iya. Nah, ya. Nanti kita bahas satu persatu, Kayaknya ini tapi ada urusannya dengan rezeki nih. Nanti Pak Herman akan jelasin Iya. nih. tapi ini kita uraikan dulu nih, Iya. 5 ya. Jadi 5 level prioritas hidup. Nah, ini kami udah terapkan juga. Udah lebih dari 20 tahun ini. Jadi dalam kami menjalankan rumah tangga atau kehidupan, ada yang namanya level prioritas, teman-teman.
Nah, level prioritas ini yang pertama itu adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Ya. Yang ketiga pekerjaan. Pekerjaan. Yang keempat bisnis. Bisnis. 5 Sosial. Nah, kadang-kadang teman-teman kami banyak sosial malah mengalahkan Pekerjaan. Oh, keluarga. keluarga. Bahkan spiritual. Spiritual. Betul. Nah, jadi tadi dengan pasangan jangan kasih waktu sisa. Betul. Tapi justru prioritas dulu, baru sisanya ke yang lain. Mungkin gini, biar mungkin teman-teman nggak bingung, contohnya seperti apa sih upaya Ya. dari Pak Hermansyah Iya. pribadi, ini kan sharing kita nih. Ya. Bagaimana bisa memprioritaskan waktu untuk keluarganya dibandingkan dengan pekerjaan. Iya, karena Aplikasi pekerjaan aja itu ngantor dari jam 8 sampai jam 5 nih. Apa Ya. kamu nggak usah ngantor nih demi istri kan nggak juga tuh. Oke, jadi namanya prioritas waktu itu Ya. teman-teman. Itu bukannya 24 jam. Iya. Nah, ya. Bukan 24 jam kita istilahnya megangin tangan, Perhatiin. atau kaki, bukan. Iya. Tapi kita ada saat dibutuhkan. Oke. Nah, biasanya pasangan kita itu waktu utamanya cuma 2. Mau tidur dan bangun tidur. Mau tidur dan bangun tidur. Kalau mau tidur gimana? Nah. Bangun tidur gimana nih Pak Herman? Budu ini kalau mau tidur senengnya ya dipijit-pijitin, Oke. ya dielus-elus punggungnya. Kino ya, kino sekali ya. Nah, itu for example. Nah, kalau bangun tidur dia pengennya dibangunin. Gitu ya. Dengan cara gimana? Mati ya? Dicium, gitu kan ya. Oh enggak. Jidatnya Ini dicium terus yang nge-freeze berarti. dielus-elus ya kan seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut prioritas. Oke. Ya, jadi nomor 2 ya kan, ini kembali lagi ke C ya, dream tadi ya. Jadi punya dream waktu yang cukup untuk pasangan. Oke. Tapi ingat, prioritas pertama tetap Tuhan. Tuhan, Ya kan? 2 keluarga, Keluarga itu ada urutan lagi. Pasangan dulu, baru anak-anak. Wah, ini pertanyaan yang seru ya, yang beberapa Terus minggu baru lalu. orang tua, kalau orang tua tinggal bersama kita. Kalau tidak mungkin bisa phone call dengan orang tua. Seperti itu. Ya kan? Oke. Jadi itu contoh dream yang waktu. Terus tentukan 3 apa. Terus dream tentang keluarga. Ingat 5 ya. 5 ya. Ini 5. Yang keluarga ini ingin selalu bersama-sama atau ingin selalu berpisah. Nah, itu bisa dijadikan dream juga. Kebersamaan. Jadi kebersamaan itu harus ada aktivitas bersama. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Dibuat. Iya. Dibuat. Nggak bisa saya sama Pak Hermansyah pun nggak bisa tiba-tiba otomatis bersama-sama. Iya. Jadi harus punya planning Iya. untuk melakukan apa-apanya berdua. Dan itu kalau enggak ya kita sibuk dengan masing-masing. juga. Gimana nasibnya dengan pasangan-pasangan yang beda kota, beda negara, Pak? Bisa. Karena sebuah pekerjaan. Betul. Itu bisa. Sekarang dengan teknologi yang canggih bisa video call. Halo, Merwin. Ayo gabung. Sini Om, keren banget. Halo, bajunya selamat merah-merah. sore brother. Terus, Sit down dulu, please. bisa video call, ya. Terus bisa telekonferensi dengan anak-anak. Oke. Dengan kecanggihan teknologi, Iya. Itu namanya aktivitas Itu bersama ya. sudah tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada Oke. alasan untuk tidak bisa intinya Iya, ya. Iya, betul. jadi bisa. Ya, Tapi harus dilakukan dengan sengaja. sengaja. Iya. Ya, harus dilakukan dengan sengaja. Oke. Jadi tadi yang pertama spiritual sosial, yang kedua waktu, yang ketiga keluarga bahagia, yang keempat kesehatan teman-teman. Jadi harus punya dream tentang kesehatan. Nah, kalau dream kami sederhana, ya, bukan hari tua ya, apa namanya ya, di usia kami yang sudah mateng atau dewasa. Jangan bilang senja, Pak. Kami tetap Kalau senja melukis nanti ya. Kami ingin tetap sehat, baik jiwa maupun raga. Nah, gimana caranya biar kesehatan ini? Kita mulai dari kebiasaan minum air putih. Makanya kemana-mana kita selalu bawa botol gini, teman-teman. Dan Bu Dwi punya, aku juga punya. Anak-anak Jangan kami kembar juga ya. punya. Botolnya ya. Juga.
kadang-kadang ada yang nyeletuk kayak anak TK katanya. Nah, ya kita kan Ya, memang masih di TK. ya orang mau ngomong apa ya? Kalau kita pikirkan memang jadi baper Sorry, gitu. aduh, Eh, sorry. Jadi baper gitu ya. Iya, ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa bisa jadi sehat gitu teman-teman. Suara masih oke ya? Masih oke ya suaranya? Oke ya. Nah, jadi kesehatan itu ingat, kesehatan harus dilakukan dengan sengaja juga. Dan ini dibicarakan sebelum nikah, Pak? Oh enggak, Setelah berjalannya waktu intinya. Kalau waktu mau nikah yang dibicarakan yang indah-indah. Biasanya Masih sehat, masih betul, muda, jarang kan? membicarakan hal Tapi seperti begitu ini. sudah masuk Betul, tangga, betul. itu kita belajar bareng terus gitu loh. Kita belajar tentang Iya. sukses seimbangin tadi ya. Goalnya kan selalu bertambah, Mas Iya. Randy. Berarti nggak ada yang terlambat ya, yang udah Nggak menikah pun ada. tadi bisa terapkan ini mulai sekarang ya. Iya. Terus kami juga punya goal jogging bareng. Jogging Baik itu berdua dengan anak-anak. Terus juga kita ikut challenge olahraga ya. Nah ini yang jarang sekali nih Pak ya, terjadi di pasangan di luar sana gitu. Yang satu ada sih melakukan kegiatan olahraga, tapi biasanya si suaminya ini malah boro-boro olahraga. Yang ada malah ngerokok, suruh berhenti ngerokok susah. Nah ini banyak terjadi di masyarakat kita. Gimana nih Pak menyamakan persepsi ini Pak? Memang tidak gampang awalnya, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Baik itu ajakan, pengetahuan tentang kesehatan tersebut dan sebagainya. Nah itu harus dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya memahami dan mau. Jadi kalau sudah memahami, insya Allah mau. Atau ajak pasangannya di kelas kita ya. Betul. Karena kalau yang ngomongin istri biasanya kan suaminya nggak mau berubah. Tapi kalau suaminya diajak ke kelas kita bisa berubah bareng-bareng gitu ya Pak ya. Oke. Nah, itu kan kesehatan. Terus yang berikutnya apa tuh? Tadi itu. Pertama tadi spiritual sosial. Kedua waktu, keluarga, kesehatan. Yang kelima, ya, dream yang kelima tentang finansial. Ini yang menjadi pemecah rumah tangga. Jadi kami punya dream membangun income, ya, bukan hanya active income, tapi passive income. Jadi kami punya satu goal, punya satu target, ya kan? Waktu itu di usia ke-30 tahun, kami sudah mencapai namanya passive income. Nah, alhamdulillah, ya, waktu itu 3 tahun pernikahan kita ya. 3 tahun pernikahan kita, tepat di usia 30 tahun. Waktu itu saya di usia 30 tahun, 20 tahun yang lalu, kita alhamdulillah sudah mendapatkan yang namanya passive. Luar biasa. Kita punya goal. Karena punya goal, ingat. Kalau nggak punya bersama. Kalau goalnya bersama tapi pekerjaannya beda-beda gimana Pak? Kan banyak luar sana suami istri kerjanya beda. Bisa. Suami kerja, istrinya punya bisnis gitu. Bisa ya. Gimana caranya tuh? Nah, dengan cara kita membangun yang namanya aset. Nah, membangun aset itu banyak, seperti contohnya punya kos-kosan, punya kebun, sama sore Mbak Eli, kebun sawit, itu kan contoh aset. Aset ya. Aset bersama ya. Networking dan sebagainya. Ya. Jadi banyak contoh. Nah, terus yang berhubungan dengan finansial, apa nih dream tentang keuangan? Kita belajar untuk membeli yang dibutuhkan. Bukan yang diingin. Pak Herman sendiri gitu ya. Beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Tidak konsumtif. Nah, itu disebut dengan smart finansial. Kebanyakan orang menghabiskan uang untuk membayar yang dia tidak butuhkan. Ya. Hati-hati para sanguin ya. Nah, itu. Jadi, yang pertama, punya dream tadi. Nah, biar tidak bingung dreamnya apa, ya kan? Dreamnya apa gitu? Dreamnya adalah mengacu ke 5 indikator sukses seimbang tadi. Yang poin nomor B. Iya kan? Terus yang kedua, tips yang kedua, ini kan 3 tips nih. Kita hanya bagi 3. Yang pertama tadi adalah tentang dream. Yang kedua, tentang namanya adanya aktivitas bersama. Nah, ini yang mungkin tadi pertanyaannya Mas Fendi, bagaimana kalau dua-duanya itu pekerjaannya berbeda? Betul, dan di kota yang berbeda pula. Iya. Nah,
aktivitas bersama itu seandainya nih ada yang LDR gitu. Ya, jauh-jauhan kerjanya gitu. Bisa nggak aktivitas bersama? Kembali lagi ke teknologi. Kan Mau kita dipakai nggak teknologinya gitu ada ya? video call, ada Zoom. Iya. Bisa nggak makan bersama secara virtual? Bisa nggak kira-kira? Kita sering kerja misah luar kota. Mungkin Pak Herman bisa cerita ini. Oke. Iya kan? Nih, makan bersama secara virtual. Video Ya call. udah, video call sambil makan. Makan bareng. Makan bareng. Tunjukin Ngobrol, dia gitu. dia Makannya makan apa, kita makan apa. Bercerita Itu baru menu. simple. Tapi kalau kumpul lebih bagus. Iya. Makan siang bareng, ya kan? Sarapan bareng, makan bareng-bareng dengan anak-anak juga. Seperti itu. Nah, dengan makan siang bareng itu kan mau tidak mau terjalinnya komunikasi. Iya. Betul ya? Betul. Jadi harus ada aktivitas bersama. Nah, ini diciptakan, nggak bisa dengan sengaja. Nah, aktivitas bersama kami banyak. Ya, olahraga bareng, terus kita bisnis bareng. Ya. Terus kalau kita nikmatin hobi, mamanya nonton bareng dengan anak-anak. Bukan berdua doang. Iya. Ya kadang-kadang anak-anak masih nonton bareng dengan kita. Wah, itu tantangannya ya. Banyak di orang sana yang anak-anaknya udah besar, belum tentu mau Betul. beraktivitas sama orang tua. Terus- Gimana ini? Terus piknik bareng. Diajak nggak mau. Piknik bareng. Ya. Kadang-kadang kami pengen berdua pun, kalau udah kebiasaan bareng, anak-anak selalu pengen ikut. Oh. Terutama Stella nih. Ikut dong gitu ya. Nih, Mau ke Bali mau ikut, tapi nggak boleh. besok kan kami tanggal 21 sampai 26 kita mau merayakan Ulang tahunnya Pak Herman. Aduh. Sama anniversary Mereka mau honeymoon ke di Bali, Bali. teman-teman. Anak pengen ikut. Kenapa? Oke. Udah kebiasaan bersama-sama tadi. Ya, jadi dengan sengaja menciptakan Momen apa indah. aktiviti bersama Ya. dengan sengaja. Betul. Nah, terus yang ketiga, apa yang ketiga? Coba. Tapi kadang itu pun juga pasangan luar sana buka kadang sini. suka melewatkan momen itu, kadang merasa udahlah kita mau udah sibuk ngurusin anak-anak, jarang ada momen berdua itu, Pak. Nah, saya mewakili pertanyaan nih, Ya. teman-teman luar sana yang sudah berumah tangga. Ya. Sebetulnya bikin momen berdua itu weekly, monthly, atau bagaimana, Pak? Karena yang saya temuin mereka tuh jarang loh kalau udah berumah Iya. tangga tuh. Kalau Pasti harus bawa anak-anak gitu. Iya. Bagusnya sih ada daily-nya, Hmm. ada weekly-nya, ada monthly-nya. Waduh. Nah, daily-nya itu apa? Aktivitas bersama. Makan bareng tadi, ya, sarapan bareng, Iya. mungkin yang enggak. Sarapan bareng kan udah bersama. Gitu. Betul toh? Iya. Sholat jamaah udah bersama. Iya. Betul nggak? Iya. Terus mandi bersama nggak? Sit. Di kolam renang. Tidak dibahas di sini ya, teman-teman ya. Nah, yang weekly, Pak. Weekly kayak nonton gitu. Iya, weekly seperti nonton atau makan bareng di luar. Kamar di luar. Itu kan weekly. Berdua itu. Iya. Terus kalau yang monthly, ya untuk monthly itu bisa mungkin kita apa ya aktivitas kayak kita pergi ke satu tempat gitu. Oke. Ini sebetulnya masuk Kulon Progo ya. Iya. Kemarin berdua mereka ya motoran. Ini harusnya masuk monthly nih. Oke. Tadinya si Devin mau ikut. Halo Mbak. Iya. Kita di situ aja sih. Maksudnya jadi pakai. Oh ya, silakan, selamat sore, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di sini. Ayo Mbak, monggo Mbak, monggo. Iya. Halo, jauh-jauh ya. Ini kursi. Kursinya jadi pakai nih. Ini. Kursi salonnya jadi pakai juga. Iya. Mbak Rita di sini, Mbak Rita. Iya. Berarti bisa di sebelah aku. Oke. Selamat datang di Kursinya, Mbak. Bidioti Hidden Ini Cafe. kursinya Mbak Rita, Ya, silakan. Di sini Mbak Rita. Oh, udah. Bentar ya, Udah aman. teman-teman. Ya, situ aja. Mbak Bagi yang Rita. kurang bisa minta mantu kursi yang di atas nih, ke bawah ini. Heeh. Panitia, mana Ya, Mbak Rita sama? dampingin sini, Mbak Rita. Mbak Rita nampingin sini. Bantu jadi host. Oke. Ada host. Ada host. Iya. Dilanjut dulu saya ambil Ya. kursi. Oke. Jadi tadi jawabannya adalah pengisi aktivitas bersama. Ya, jadi ada monthly, ada daily, ada weekly, ya. Jadi oke. Nah, ini itu teman-teman. Jadi adanya aktivitas bersama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ya. Dan oh ya, selamat datang ya teman-teman. Kita lanjut ya. Ini udah masuk ketiga nih. Apa ya?
Oke, kami lakukan adalah saling mengisi. Nah, saling mengisi bukan saling menuntut, ya. Nah, saling mengisi. Setiap dari kita kan punya ya. Secara personality ya. Betul, secara personality. Nah, itu ada di buku Personality Plus. Nah, yang disebut saling mengisi itu adalah begitu kita tahu kelemahannya, kita tidak menuntut dia untuk bisa mengatasi kelemahannya. Tapi bagaimana kita bisa mengisi dari kelemahan dia. Contohnya kayak gimana nih, Pak? Contohnya nih ya. Boleh di-shoot? Teman-teman yang udah hadir silakan. Kan dalam rumah tangga kan pasti ada sering cekcok ya suami istri ya. Ada yang Betul ya? sering, ada yang jarang, Ah. ada yang nggak pernah. Nah, yang biasanya Nggak pernah personalitinya pun masalah loh itu. koleris. Iya. Kan koleris itu susah minta maaf. Oh, Betul. betul kah? Mana para koleris? Hai. Nah, itu kira-kira kekuatan apa kelemahan tuh? Kelemahan. Kelemahan koleris kan, susah minta maaf. Nah, yang disebut saling mengisi, ya saya sudah tahu nih Bu Dwi koleris. Ya sudah, daripada saya nunggu Maaf saya. Maaf si dari koleris, koleris. gitu kan ya. Mungkin sampai lebaran apa namanya? Lebaran monyet, ya, nggak akan ada. Ya minta maaf ya. Ya udah, saya mengisi kelemahan itu. Dengan cara. Saya minta maaf duluan. Oh, nanti malu hati malah ya. Saya maaf duluan. Ada yang tanya, Pak nanti besar kepala gitu. Dan memang kepalanya udah besar. Gitu. Iya. Betul, Sikat, wanita sikat, nggak pernah salah. nggak pernah salah. Makanya kan di emote icon itu, setiap gambar wanita kan ke kanan. Coba dilihat tuh, di emote icon di handphone Ya. kan. Nggak ada yang ke kiri kan? Iya. Ke kanan semua. Left the right. Jadi wanita Selalu benar. Ya. Coba, kalau kita chatting, kan pilihan emote icon ya. Ada gambar wanita lari, gambar wanita menarik, ke kanan semua kan ngadepnya? Mungkin, ya nggak nyimak saya, Pak. Aduh. Nah, coba aja dibuka di handphone. Oke. Jadi wanita tuh selalu Benar. Nah, yang disebut saling mengisi tadi, ingat ya, bukan mengalah, tapi memahami. Bukan mengalah, tapi memahami. Nah, saya tahu kelemahan dia, susah minta maaf. Ya udah saya isi. Jangan minta maaf duluan. Seperti itu. Emang saya salah? Itu pertanyaannya. Koleris nggak pernah mau merasa salah, walaupun udah jelas-jelas salah. Gitu kan. Oke. Buat teman-teman yang di sini boleh kalau mau kasih pertanyaan bisa langsung angkat tangan aja ya. Iya. Oke. Nah, momennya langsung. Nah, bagaimana kita tahu nih karakter pasangan yang di rumah? Ada pertanyaan? Nah, silakan. di Personality Plus itu ada konsep tesnya. Ya nanti hubungi Mas Wendy ya. Kalau untuk tes itu hubungi Mas Wendy. Tes personality untuk teman-teman ada tesnya. Biar kita tahu pasangan kita seperti apa. Dan ini berlaku juga untuk anak-anak. Sehingga kita sebagai orang tua, insya Allah tidak pernah mengeluarkan kalimat anak durhaka, anak kurang ajar gitu. Biasanya itu keluar karena kita nggak paham karakter anak kita. Udah capek di dapur, capek juga ngirit-ngirit uang belanja, iya kan ya. Terus anak buat ulah. Buat ulah itu kan sebetulnya hanya minta perhatian. Udah tuh keluar kalimat itu. Tapi kalau kita paham, insya Allah itu tidak keluar. Insya Allah. Ya. Nah, kalau itu tidak keluar dari mulut si ibu terutama, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahagia. Dan bahagia. Karena kalau itu sering keluar terutama dari mulut ibu, itu bagian dari doa seorang ibu, dan itu bisa jadi satu apa namanya? Kutukan apa ya? Semacam gitu ya. Istilah apalah istilahnya gitu kan ya. Makanya seorang ibu itu biasanya kalau dia berucap itu ibaratnya itu kalau sinyal kenceng banget, langsung nyampe itu ke atas. Makanya untuk ibu-ibu hati berucap. Ambil contoh nih, ini for example. Anaknya mau berangkat kuliah mamanya. Naik motor. Si ibunya ngomong, "Nak, jangan ngebut-ngebut. Sekarang banyak kecelakaan." Yang terjadi apa? Anaknya ngebut dan kecelakaan beneran. Kenapa nggak diganti kalimat, "Nak,
hati-hati ya, selamat sampai ke kampus, pulang dengan selamat. Betul? Lebih bagus mana coba? Sama nggak tujuannya? Sama. Hati-hati, jangan ngebut. Nak, jangan ngebut-ngebut. Sekarang banyak kecelakaan. Iya. Lebih bagus mana? Nak, hati-hati, Jadi selamat sampai tujuan. di kampus dan selamat pulang. Lebih bagus yang kedua kan? Iya. Nah, kenapa? Ibu itu kalau berucap, wow, dahsyat. Begitu Dahsyat. juga ucapan dengan pasangan ya. Nah, itu pun ucapan dengan pasangan. Nah, Jadi jangan ngedoain suaminya yang aneh-aneh. Contoh, Jangan disebut. saya wakilin. diwakilin Mas Hendy. Nah, Kalau awas Kalau ya nggak- matanya jangan jelalatan ya kalau ke mall ya. jelalatan betulan, nah itu. Contohnya. Kalau ke mall jangan jelalatan ya matanya ya. Betul. Vitamin A. Makanya jangan gampang cemburu buta. Kok buta sih Pak? Karena bagian dari doa itu. Jangan salah. Ya kan? Awas ya, kalau kamu di luar kota, anak-anak, itu doa itu. Hati-hati. Nggak Yang boleh tadinya nggak kepikiran. Kayaknya perlu gue Malah di- coba nih. Jadi pesannya gimana? Otak bawah sadar. Gantinya apa Pak? Pesannya, Ya. apa yang kita mau? Pak, tipun mama ya kalau udah sampai. Selalu ingat mama dan sayangin mama. Dan anak-anak. Mama yang mana nih? Pertanyaannya tambah lebar. Tambah lebar pemirsa. Gitu. Iya. Jadi belajar mengucapkan apa yang kita mau, Betul. Bukan apa yang bukan kita mengucapkan yang tidak kita mau. Apalagi yang kita khawatirkan. Jangan Karena apa yang kita khawatirkan Ya. itu akan menarik magnet dan energi. Kalaupun kepikiran jangan diucap, gitu ya. Pikiran jangan diucap, Iya. Nanti malah jadi doa. gitu. Setuju? Iya. Nah, untung kita nggak dikasih mukjizat apa yang kita ucapkan kejadian. Kalau semua ibu-ibu dikasih Hai, mukjizat Mbak itu, Dian. wow, apa nggak kacau balau dunia ini? Betul kan ya? Iya. Seperti itu ya. Oke, nah itu teman-teman 3 tips kami ya untuk menuju keluarga bahagia. Ingat sekali lagi ini hanya sharing, Ya. tidak semuanya cocok dengan teman-teman semua. Jadi ambil yang kira-kira bagus dan cocok, yang tidak jangan dilakukan. Bisa diulang lagi Pak, tadi tipsnya apa aja mungkin bagi teman-teman yang baru Ya, hadir. jadi Yang pertama Dream Family. Tiga tips itu untuk menuju keluarga bahagia. Yang pertama, dalam Family rumah tangga kita harus punya impian keluarga. Keluarga. Bukan Family dream. dream. Tadi udah kita uraikan. Ya, nanti bisa lihat rekamannya. Yang kedua, kita memiliki aktivitas bersama. Ya. Terus yang ketiga, saling mengisi. Cuman itu ya, is simple. Saling mengisi. Atau saling memahami ya. Saling dia. memahami, bukan mengalah lah ya. Ya. Aku sudah sering ngalah Pak sama suamiku. Ya, yang suruh ngalah siapa? Ini pertandingan. Ini pertandingan apa pernikahan gitu kan? Kok suruh ngalah? Ingat loh, ini pernikahan, bukan pertandingan, apalagi perlombaan. Ya, bukan teman-teman. Jadi nggak ada yang harus ngalah, tapi memahami. Ya, Masih beda memahami. tipis sih Pak. Iya. Memahami sama mengalah ini gimana ya Pak? Kalau mengalah itu apabila kita berdiam diri. Kayak contohnya nih ya, yang tadi masalah minta maaf. Kita diam ya. Kan koleris susah minta maaf. Betul? Ya. Nah, yang disebut memahami, karena aku paham, dia susah minta maaf, Maaf aku yang duluan. minta maaf duluan. Oke. Kan memahami itu. Kalau yang namanya ngalah, Ya dia udahlah. minta maaf. Gua juga gengsi. Udahlah, gua diam aja. Itu namanya ngalah, bukan memahami. Tapi kalau ngalah berarti kan kalah. Iya. Baik. Oh. Artinya pada lepas. Ada, aku masih ada. Ada yang komplain nggak Iya. teman-teman di rumah? Enggak nih, cuma mobil data aja, mobil data. Pakai mobil data. Oh, Oke. gimana caranya? Oke. Nah, yang Sini di rumah kamera masih aman. dengar? Sini Yang di aman. rumah?
Masih Kelihatan? dengar? Oke. Yang Salma masih connect. Nih. Ya. Ini. Silakan kita lempar buat teman-teman yang ada di sini, kan ada ngasih pertanyaan seputar relationship mungkin, atau mungkin kasus temannya, boleh dibawa ke sini juga. Kalau yang mau ditanyakan. Ya. Mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana. Ya, pertanyaan mungkin untuk Jadi kami host ya. berdua Iya. gitu ya. Apa pernah Sebelum nanti kita akan price. Mana? Silakan boleh berkenalan. Oke. Oh, ini ada Pak Agus baru dari Bandung. Oh, ya teh, siap Dari mana? teh. Teh Pipit. Ya. Tapi Aku masih ingat. Teh Pipit. Yang waktu kita di apa? Hotel Malioboro. Ya dekat Malioboro itu ya. Ya. Oh, luar biasa sekali sore Udah, hari ini kita pernah kehadiran. Ada teman-teman dari luar kota juga, Ya. ada dari Bandung. Ada Agus, Kang Agus. Bang Agus. Kang Halo. Agus, silakan Kang Agus. Pertanyaannya. Oh, ini Boleh live ya. di suaranya. Biar Sudah. Dengar Oh, ya, ini udah. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Kang Agus wabarakatuh. dari mana? Silakan pertanyaannya. Kita live sore hari ini Ya. ada dari Agus. Ecuador, Madura. Tuban. Oh, Oh, dari dari Tuban. Tuban nih Mas Wedi. Agus dari Tuban. Silakan perkenalkan diri Mas Betul. Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam. Halo. Ya, baik, obrolan yang sangat menarik sekali nih. Sangat bermanfaat sekali, Mas. Halo. Itu. Ya. Ini sebelum saya mengajukan pertanyaan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, itu ada pertanyaan. Speakernya mana? Coba mana? Speakernya di mana? Kayak yang ini. Coba ntar Kang Agus. Ini. Ya, halo. Coba ntar Kang Agus. Kang Agus bisa ulang? Ya, saya dari Di situ gede. Tuban, Coba. Jawa Timur. Nggak masuk ya? Ya, ya. Silakan Pak Agus. Ya, oke. Apa saya? Oke, salah satunya. Oke. Mana? Speakernya. Halo. Bisa? Sebentar Kang. Ya. Ini suaranya Ya. belum kedengaran. Bisa? Mas? Halo, tes. Udah. Ini nggak? Cek. Bismillah. Ini. Speakernya semua. Oh, ya jangan di situ nih. Nanti nggak di situ. Iya. Oke. Silakan, Kang. Siap, ya. Terkenal Ini ya. dengar. Ya, dengar. Ya. Siap, ya. Saya Mas Agus dari Tuban. Matiin sana. Oke. Mic-nya sini matiin. Agus dari Tuban. Mic-nya matiin sini. Udah. Udah mati. Halo. Udah. Sip. Ini Oke. Pak. Ya. Saya tanya sudah lari. Waduh. Halo. Di room chat mungkin ya. Iya. Nanti kita bacakan. Mas Hendy di room Siap. Oke, siap. Oke, ini ada perwakilan dari masa Dengeran suara saya?
Masih kedengeran ya? Di ini bisa direspon? Oke, masih ya? Oke. Jadi teman-teman di sini duduk berdua buat dream bersama. Nah, dream bersama itu tadi. Apa sih tiga hal dari sisi ritual? Yang sederhana, ya salat jamaah aja. Ya, terus dari sisi sosial nih, pengen berbagi mungkin ke panti asuhan, ke masjid atau kemana gitu, atau berbagi ilmu mungkin. Gede banget Pak. Hah? Hah? Kasihan, gede banget. Ya ampun Mas Erwin, kasihan tuh. Mas Boy di mana? Speaker siapa? Mas Boy di mana? Oh, Ini aku pikir yang portable. ya ampun, sorry. Kegedean. Oh gitu, luar biasa. Thank you Om Erwin. Luar biasa. Iya. Kita harus bersama dan komentar bagaimana ya. Terjawab nggak itu? Oke. Ya. Selagi ini, oh sudah jalan. Itu yang kamera mana ini? Yang atas. Jadi ngomong aja langsung. Ya, oke. Halo Mas Arwo, gimana jawabannya? Pertanyaannya sudah terjawabkah? Atau masih mau? Ya, mungkin sudah ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Teh Deti Sumedang ya. Kita harus duduk bersama dan juga berkomunikasi. Tapi bagaimana ya untuk menghadapi anak sambung yang mereka main komputer aja bagi ibu sambung untuk mengingatkan mereka. Oke. Ini pertanyaan bagus nih teman-teman. Jadi anak sambung tahu ya? Iya. Anak sambung ya. Jadi ada Facebook tuh. teman kita, dia yang sudah ada besar-besar lah ya. Patokannya gampang. Wow. Apabila usianya sudah di atas 10 tahun, mungkin punya versi lain boleh. Tapi kalau versi kami, kalau anak sambung tuh udah di atas 10 tahun, ibu sambungan ini ya, apa yang paling tepat? Jangan berusaha jadi ibu. Jadi sahabat. Jangan berusaha jadi Ibu. Ya. Kalau kita berusaha jadi ibunya, yang ada di pikiran dia apa? Mau menggantikan. Membandingkan dengan ibu kandungnya, dan memori dia sudah banyak dengan ibu kandungnya, sweet memorinya. Ya. Yang terjadi apa? Berkompetisi kita. Yang terjadi dengan ibu kandungnya, apakah ibu kandungnya masih ada atau sudah meninggal? Udah tuh diadu tuh biasanya. Ibu kandungnya tadi. Jadi solusi yang paling bagus gimana? Jangan pernah menjadi ibu. Jadilah sahabat. Jadilah sahabat. Jadi sahabat. Gitu yang support, bukan controlling. Iya. Apalagi pressing. Bisa dipahami? Iya. Nah, biasanya kita jadi kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu namanya controlling, bukan Begitu, Pak. Controllingnya terlalu kalau 10 tahun. Dia sudah punya habit sendiri, dia sudah punya rule sendiri.
ya Teh Dedi, tapi kalau ini nggak pas, mungkin boleh dicoba yang lain. Tapi kalau ini versi kami. Versi kami. Silakan. Oke, yang lain. semoga terjawab ya. Dari- Dan hadir di tengah-tengah Dari kita Mbak juga ada Rita Mbak. Dari ada Teh Rita tambahan? dulu. Ya. Dari Silakan. Teh Rita. Silakan. Mbak Apa Tias nih, Teh? yang mana Mbak Tias? Nah, ini Teh Rita. Mungkin ada tanggapan atau ada ini untuk tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, atau mau menambahkan? Enggak, langsung ya, Kak Mama. Ini tetap Endi lah. Ya, Oke, silakan. ya terima kasih Pak Herman sama Mbak Dwi atas waktunya. Kalau saya pribadi, karena saya pengalaman sendiri ya, punya anak yang sudah remaja, sudah 20 tahun gitu. Jadi ya jangankan ibu sambung, ibu kandung aja harus kalau sudah dewasa itu udah jadi seperti teman. Jadi ada waktunya bisa jadi teman, ada waktunya jadi ibu. Jadi jangan terlalu sering di pressure gitu atau di perintah-perintah gitu. Apalagi anak sekarang kan nggak bisa kalau suruh diperintah-perintah. Anak sekarang itu harus cari waktu yang tepat, saat yang dia enak, enjoy. Nah, baru kita bisa masuk menasehatinya gitu. Apalagi dengan anak sambung yang memang dari kecil bukan kita yang merawat gitu. Karena anak kandung sendiri pun harus banget, harus disuruh tadi kita merasa sebagai teman atau sebagai sebagai sahabat gitu. Gitu mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin aku tambahin lagi ya sedikit ya untuk Teh Deti, mungkin untuk teman yang lain. Kebetulan kami memiliki anak yang lagi sedang-sedangnya remaja, lalu yang sudah di atas 20 tahun. Jadi dunia sekarang nih teman-teman semuanya, Teh Deti juga, itu berbeda dengan dunia kita dulu gitu. Nah, anak sekarang itu tidak bisa lepas dari gadgetnya, itu yang nomor satu. Ya, jadi kami kadang-kadang justru di WA grup itu memberikan, jadi kami nggak pernah ngomong, jarang sekali kami memberi nasihat dengan omongan, tapi kalau ada video yang bagus tentang akhlak, video bagus tentang disiplin atau tentang agama, itu kami lebih sering share-nya ke grup WA. Jadi tidak menuduh siapapun, tidak mengarahkan ke satu dua anak, tapi mereka pasti akan membaca dan itu ternyata dampaknya lebih baik. Artinya sebelum saya share, saya harus nonton video itu dulu. Sebaya nonton, begitu saya lihat ini baik, saya share gitu. Tapi tidak ada khusus untuk kamu dengerin ya gitu. Kami nggak pernah ada kayak gitu gitu. Cuman nih ini bagus banget loh videonya. Cuma seperti itu si Teh Deti dan itu alhamdulillah baik. Ini anak kami aja Stella, kalau pergi kemana-mana itu nggak pernah lepas dari handphonenya, laptopnya dibawa, iPad-nya dibawa, dan kami kadang-kadang ngobrolnya juga harus ngulang-ulang manggil Stella, dia nggak nyaut karena dia nggak dengar, bukan nggak menghargai. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Itu sih sarannya. Thank you. Oke. Baik. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Oh, suaranya ngilang-ngilang ya. Maklum. Sinyal. Silakan yang lain ya. Yang sini, boleh? Atau yang di sini nih ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi acara kita ngobrol nih. Ngobrol santai ya ini ya. Ngobrol. Wah. Nah itu ada backgroundnya keren, background musiknya. Yosep mau nanya, tadi Yosep ada pertanyaan nih tentang bibinya yang koleris. Nah harus bagaimana nih Pak Herman? Itu ada. Oke, coba ya. Aku cek ya. Kalau nggak salah dibahas itu tentang hari tua, bagaimana menjaga kebosanan hari tua. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Tias ya. Bagaimana mengatasi kebosanan di hari tua dengan pasangan ini?
Oke. Mengatasi rasa kalau kita tidak ada aktivitas bersama. Makanya kan 3 hal tadi itu kita perlu ya. Perlu punya impian, perlu ada aktivitas bersama, dan saling mengisi. Betul ya? Saling mengisi. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak ada aktivitas bersama, itu pasti akan bosan. Makanya perlu aktivitas bersama. Apa sih aktivitas bersama? Yang sederhana aja tadi. Ibadah bersama, olahraga bersama, makan bersama. Mandi bersama perlu nggak? Perlu kata Tante Riana tuh. Makanya Om Boy kan sering disikat Mandi. menjampang. Wuih. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kembali itu. ke materi yang di Boleh awal. ya? Om Boy ya boleh kan? Mandi bersama boleh kan? Boleh tuh. Boleh gitu. Boleh. Gitu. Ya. Jadi aktivitas bersama itu untuk menghilangkan kebosanan. Iya. Aktivitas bersama itu. Banyak aktivitas bersama yang bisa dilakukan dengan low budget. Contohnya apa? Olahraga bareng, Low low budget. budget. Iya. Kami olahraga bareng di Stadion Magua itu cuma 3.000. Bayar parkir ya. Bayar parkir doang. Iya. Tapi harus ada kemauan yang kuat. Ingat Iya. prinsipnya, rumah tangga. Ada tangganya toh, berarti kan harus naik setiap tahun. Bukan turun tangga loh. Kalau turun namanya ular tangga. Nah, ular. Ini kan rumah tangga. Jadi setiap tahun itu harus ada sesuatu goal yang untuk naik. Contohnya nih ya, tahun ini kami goalnya, saya, Bu Dwi itu ya. Bu Dwi pengen berat berapa? 52 aja. 52. Nah, sekarang berapa? 53. Saya pengen 79. Sekarang berapa, Pak? 85. Hai. Kurangin gorengan. Kemarin udah turun 82. Naik lagi 86. Surplus. Jadi Karena Mbak Rita terlalu bahagia, Pak. terlalu bahagia. Jadi katanya bernapas aja nambah berat badannya. Aduh, repot. Ini kameranya. Ini kamera saya. Yang ini. Yang ini ya, ke bawahan nih. Bukan, itu Oh. yang Punyanya Salma. di Tanjung apa siapa itu? Ah, iya iya. Nah, Oke, itu, ya. oke. Oke. Itu mungkin ya. Jawab. Hmm. Ada lagi? Selanjutnya nih. Selain paham karakter pasangan, koleris, melankolis, pragmatis, dan sanggup terhadap pasangan, atau Ya. 5 bahasa cinta. 5 bahasa kasih itu sangat perlu sekali teman-teman. 5 bahasa kasih. Jadi kalau memahami personality yang dari personality plus ini, ya, itu sebetulnya cenderung untuk diri sendiri. Hari ini Untuk orang lain. berubah Nah, pasangan itu. iya. Itu akan capek. Pasangan bisa dirubah. Pahami pasangan. Oke, catat ya. Jadi harus dikombinasi ya antara Iya. personality plus dan 5 bahasa kasih ya. Karena kita memberikan bahasa kasihnya. Judulnya sudah memberikan. Iya. Kalau yang ini apa coba di bukunya? Memahami Memahami diri sendiri sebelum memahami orang. Kan di bukunya lain. udah jelas tuh. Kalau yang ini teman-teman. Ya. Tapi 5 bahasa kasih memberikan, mengisi tangki cinta. Coba di bukunya tuh. Di buku yang ini. Iya. Bukan yang ini. Tapi ini salah satu juga buku yang untuk Pak Sutri. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi tadi. Ada pertanyaan lagi untuk door prize bagaimana mekanismenya ya panitia ya? Iya, karena waktu tinggal 10 menit lagi ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih. Masih Mbak Tias ini borong nih pertanyaannya. Ya. Perlukah quality time setiap hari dengan pasangan ketika sudah memiliki luka? Wajib.
Kami punya satu budaya, sebulan sekali, satu hari kita hanya berdua. Itu sudah sejak lama ya. Udah lama kita perhatikan. Hanya berdua itu maksudnya tanpa anak-anak, tanpa handphone, tanpa pekerjaan. Jadi kita ngedate bareng. Ya Tanpa. nggak harus mahal-mahal sih. Contohnya nonton bareng, makan bareng, atau mungkin kita nginep di hotel. Kan sekarang banyak hotel-hotel yang di promo ya. Tanpa handphone, Pak. Tanpa handphone. Gimana ceritanya tuh, Pak? Mobil datanya Kita orang-orang dipastikan. pengusaha kata tanpa handphone omset. Cuannya Nah. gimana nih? Kembali lagi nih. Kita percaya nggak tiga hanya Allah? Rezeki, maut, jodoh. Kalau kita nggak percaya tiga hanya Allah, kita paling takut matiin mobil data. Tapi kalau kita percaya tiga hanya Allah nih, rezeki, maut, jodoh, insya Allah order nggak bakal lari. Matiin mobil datanya, handphone hanya pakai untuk foto-foto doang. Jadi kami menginvestkan waktu 1 hari untuk menang 29 hari. Wow. Setiap bulan. Beri tepuk tangan dong. Bukan mengorbankan ya. Invest waktu 1 hari Oke. untuk menang 29 Hari. Jadi mungkin tipsnya untuk para pengusaha bisa didelegasikan ya pekerjaannya atau bangun sistemnya ya. Jangan sampai mengganggu owner ya. Tidak harus didelegasikan. Ya. Kenapa kita nggak lillahi ta'ala? Nanti kalau stok barang habis nanti karyawan nyariin, Pak. Kemarin lagi kan lillahi ta'ala. Delegasikan mungkin orang Pertanyaan kepercayaan nggak ya. ada toko yang begitu azan, terus si karyawannya langsung losor ke masakan sama malaikat. Dan itu dijaga loh. Boleh percaya, boleh tidak. Dijaga. Jangan pernah takut. Dan kalau yang namanya rezeki, pelanggan itu sanggup loh nunggu di depan toko kita. Tapi pulang dari masjid sendalnya hilang, Pak. Gimana, Pak? Berarti rezekinya tidak di sendal itu. Berbagi ya. Suruh beli sepatu. Beli sepatu. Oke, cocok. Iya, ini pertanyaan berikutnya nih, Pak. Yosep Ponorogo ya nih. Beda dengan Bibi koleris. Dia tinggal sama bibinya nih yang koleris ya. Budinya koleris. Aku sudah 17 tahun dikontrol terus-menerus. Jadi aku stres kabur dari rumah, Pak. Bagus Ini kayaknya itu. cerita sih. Bagus. Bagus sih, Kalau bukan. kabur bagus. Oke, Mas Yosef, thank you ya. Ini nggak ada pertanyaannya. Saya next. Bu Marina yang sore hari ini tidak bisa hadir nih ya. Pak mau tanya, apalah ketika suami sudah nyaman di rumah, bisa dipastikan suami nggak nyari kenyamanan di luar? Wow. Oh, diulang nih. Apakah suami nggak nyari kenyamanan di luar? Oke. Maksudnya kenyamanan di luar tuh masih nyari spring bed gitu? Ini. Apa teman-teman. nyari bed cover? Seperti pakaian. Gimana saya bisa tahu pakaian ini cocok sama Budi? Dari versi saya apa dari versi Budi? Bahwa ini cocok dari versi dia dong kita. Pasangan nyaman. Nyaman. Iya. Contoh, saya nih ya. Alhamdulillah saya nyaman banget dengan pasangan, dengan anak-anak. Jadi kalau saya lagi keluar rumah, itu pengen buru-buru pulang. Tapi kalau di rumah nggak nyaman, saya mampir-mampir nggak? Itu yang sering nongkrong di sana, nongkrong di sini, betul? Karena nggak nyaman, Iya. betul? Betul. Karena nggak nyaman. Tapi kalau nyaman, pengen buru-buru pulang, biasanya. Oh. Makanya ada istilah baiti di surga, bukan rumahnya mewah, bukan. Tapi perasaan dalam rumah kita buat nyaman. Makanya kalau suami pulang jangan diinterogasi. Kan sudah dicontohkan. Jadi beberapa, kalau kita sering dengar ceramah, itu kan ya. Kalau suami pulang itu diapain coba? Dipeluk, dipijit. Oke, ya jadi Mas Erwin lebih senang di rumah apa di luar?
Oke. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman sini ya, kita himbau juga bagi peserta semua yang ada di sini kalau mau order silakan masing-masing bisa langsung hubungi ke pihak Resto ya. Dan kalau ada yang mau ngasih pertanyaan silakan. Nanti pertanyaan terbaik kita akan berikan door prize ya, sudah disediakan oleh Pak Mentor dan Mbak Dwi ini ya. Dan Bu Mentor. Datang ya. Iya, mohon maaf ya teman-teman yang di rumah ya. Aduh, mohon maaf lahir batin ya. Ini hanya untuk yang di offline aja. Ya, karena tempatnya juga cukup seru banget ya buat healing di sini. Buat silakan mau kasih pertanyaan. Silakan dari Ibu siapa? Enggak, yang mic itu tadi. Yang sound tadi. Oh enggak. Saya ngasih Oh, enggak. Asia Mas Dendi. Oh, enggak bisa. Selalu menggema kemana-mana. Lewat Iya. chatting boleh. Mas Dendi. Langsung aja nggak apa-apa nih saya ulangi. Ya, langsung ya. 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 Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Apakah personality plus ini bisa dijalankan untuk pasangan yang punya kelainan jiwa? Beda, faktor X ya sepertinya Oke. Pak ya kalau ini ya Pak ya. Silakan tanggapi Pak Herman. Hah? Jadi gini, teman-teman. Kelainan fisik sebetulnya semuanya dari sini. Dari sini. Yang membedakan adalah cara kita melihatnya. Ambil contoh nih, kita kan orang timur nih. Suatu ketika kita traveling ke Eropa. Di Eropa, ini maaf nih ya. Tiba-tiba di depan halayak umum gitu ada pasangan, apakah suami istri atau mungkin teman dekat, tiba-tiba pelukan terus sampai ciuman gitu. Menurut kita aneh nggak? Orang timur. Iya. Aneh dong. Iya. Tapi untuk di negara dia biasa nggak itu? Iya, biasa banget. Budaya barat ya. Biasa kan? Paham maksudnya? Iya. Jadi yang menentukan apakah dia kelainan jiwa atau kelainan fisik bukan dia, tapi kita. Cara pandang. Cara pandang. Cara pandang ya. Sama orang barat ke kita. Mungkin di sana mereka biasa pakai baju yang terbuka, tiba-tiba ke sini banyak yang tertutup gitu loh. Menurut mereka aneh nggak? Mereka ngeliat kita. Bahkan gamis lagi ya. Aneh. Bukan kitanya yang aneh, cuman cara dia melihat kita yang aneh. Kelainan jiwa itu sama. Menurut yang bersangkutan, dia tidak lain. Kitanya mungkin yang berpandangan lain. Makanya prinsipnya adalah memahami, bukan mengalah. Jadi tidak ada kelainan sebetulnya. Termasuk fisik. Termasuk fisik. Iya. Maaf nih. Laki-laki yang impotensi atau lemah syahwat itu sebetulnya nggak ada secara fisik, tapi secara pikiran. Sebetulnya ada cara ngetesnya, tapi nggak saya sarankan. Nah, ya. Cara ngetesnya betul. Itu yang ditunggu Mas Erwin psikis mana? atau fisik. Fisik sebetulnya 1001. Kebanyakan psikis. Psikis. Iya, rumah tangga yang tidak harmonis menyebabkan itu juga Ada. ya. Salah satu dokter yang pernah kasih info ke saya, cara ngetesnya gampang Pak Herman, gini. Oh iya, kata saya. Oh, Masuk akal juga. tes pakai rumput tetangga maksudnya Pak ya? Jadi bukan fisiknya yang bermasalah, tapi psikisnya. Psikis, betul. Kenapa? Karena tidak saling memahami. Ya. Permasalahan di situ. Itu pun yang tadi gangguan jiwa. Gimana caranya? Kasih makanan egonya, kasih 5 bahasa kasihnya. Ya.
Udah Pak, udah saya kasih sampai bosen. Pertanyaannya ikhlas nggak kakaknya? Kedetek ya kalau nggak Saya ikhlas. mah ikhlas Pak. Tapi Kalau ngomong berarti nggak ikhlas. Coba surat Al-Ikhlas apa bunyinya? Nggak ada ikhlasnya. Tidak ikhlas. oke. Gitu. Mana kakak Stella? Spotlightnya ke sini mungkin bisa ya. Oke, lanjut ya Pak. Ini ada yang masih. Iya. Boleh sekali, Boleh dong. silakan kasih pertanyaan yang di offline sini. Dan suara hati maksudnya. Apakah kepribadian itu bisa berubah atau dibentuk? Kadang-kadang dia harus dulu. Apakah kepribadian itu bisa dibentuk atau tidak? Ini pertanyaan dari- Berubah dengan dibentuk dua hal yang berbeda. Berubah dengan dibentuk dua hal yang berbeda. Kakak Stella, spotlightnya yang ini. Cantik Papa. Oke. Iya. Berubah dengan dibentuk dua hal yang berbeda. Cincin ini matanya blue sapphire. Bisa nggak saya rubah jadi merah delima? Bisa. Delima. Masukin ke gelas merah semua. Bisa nggak? Dijual Nggak bisa. Nggak bisa. Berubah ya. Kalau dibentuk, ini kan bentuknya kotak. Bisa nggak rubah saya bentuknya bundar? Bisa. Lonjong? Bisa. Segitiga? Bisa. Bisa. Personality nggak bisa berubah. Berubah. Tapi bisa dibentuk. Bentuk. Contohnya, sanguin. Sanguin dari lahir sampai dia meninggal, tetap sanguin. Pelupa, salah satu contohnya. Pelupa dan susah dewasa. Kekanak-kanakan. Siapa? Nah, apakah setelah dia berusia 50 tahun kekanak-kanannya hilang? Enggak. Dia Masih. tetap baby face ya? Baby face. Masih kekanak-kanakannya. Kadang-kadang manja gitu. Minta dimanja. Ya sanguin. Jadi kalau kita ngomong, papa ini nggak pernah dewasa. Nah, berarti dia belum belajar personality plus. Iya. Menuntut sanguin, menuntut dewasa. Oh, Koleris kecil-kecil udah masih dewasa ya? usia 20 tahun udah kelihatan tua. Bang gitu kan. Sanguin, udah tua masih kelihatan kekanak-kanakan. Gitu. Nah, terus gimana? Sanguinnya kan nggak bisa berubah, tapi bisa nggak dibentuk? Contohnya pelupanya. Bisa nggak pelupanya dibentuk? Bisa. Gimana caranya membentuk pelupanya biar nggak terlalu banyak? Saya kalau naruh kunci kantong, saya selalu di kanan. Kalau kiri untuk apa? Untuk uang biasanya. Karena kan yang biasa aktif kan tangan kanan. Kalau uang di sini dikit-dikit gampang dirogoh. Paham? Tapi kalau di sini kadang-kadang lupa ngerogohnya kan. Uang istri akhirnya kan itu. Paham maksudnya ya? Terus naruh kunci. Pelupanya tetap buat cantolan kunci. Sepakat dengan diri sendiri. Ya. Bisa berubah. Tapi, bisa dibentuk. Tapi nggak bisa berubah. Sepakat ya Mas Erwin ya? Masuk akal. Masuk Ya. akal. Kunci. Oke. Ada lagi? Oke, selanjutnya. Ya, tadi masih ada pertanyaan dari seorang istri tadi ya. Bagaimana? Ya. Ini melanjutkan tadi dari Silakan. pertanyaan Ini Sambuan. tentang pasangan. ada beberapa resen. Iya. Bagaimana cara kita untuk tidak ingat-ingat lagi ketika ada pemicunya?
Jadi ini melankolis kali ya, suka ingat-ingat Pak. Kalau tidak ingat, Sejarah. apa? Bagaimana biar lupa total ya? Amnesia Betul ya? dong Pak. Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita lupa total berarti sudah kepapan. Kuburan. 2 kali 1. Pasti lupa itu. Ya, berarti itu pion, Pak. Jadi nggak bisa lupa. Masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Wow. Tapi ingat, masa depan tidak tergantung oleh masa lalu. Catat. Nah, gimana caranya? Memaafkan. Oh alah. Itu yang mungkin belum, yang nggak mudah ya Pak ya? Bagaimana cara memaafkan? Latihannya gampang. Sedekah 40 hari. Memaafkan pasangan. Memaafkan Sedekah 40 hari. pasangan. Memaafkan diri sendiri. Sedekah. Umpamanya si A kesel sama si B nih. Si A kesel sama pasangannya. Si A sedekah 40 hari. Sedekah itu nggak harus uang loh. Oh, oke. Punya baju yang masih layak pakai, disedekahin, bisa nggak? Bisa. Tapi 40 hari berturut-turut. Biasanya nanti udah terlatih bagaimana melepas racun-racun kebencian dalam tubuh kita. Apa kolerasinya sama pasangan itu Pak? Kan sedekahnya sama orang lain loh. Betul. Karena dia sudah bisa melakukan dengan orang lain, dengan gampang dia melakukan dengan pasangan. Oke, nice. Terjawab ya Ibu ya. Ya, dicoba aja. Sedekah 40 hari tidak harus uang. Ibu M terjawab ya. Sedekah, senyum itu sedekah kan? Sedekah. Senyum, sedekah kan? Tapi jangan senyum. Cukup tersenyum, bukan senyum. Lagunya mendukung ya teman-teman. Mendukung banget. Pak, ini ada pertanyaan yang bagus nih Pak. Dari teman kita di Bekasi nih. Bagaimana cara memaafkan diri sendiri kalau istri permintaannya banyak banget? Tuh, dari suami ini. Ini lucu sekali Pak Ye. Bagi teman-teman yang pria, yang laki-laki, kalau istri atau pasangan kita banyak permintaan, bersyukur. Karena apa? Permintaan istri atau keinginan istri, ambisi istri itu bisa menjadi apa namanya? Pemicu atau dongkrak atau apa? Leverage, istilahnya. Motivasi yang besar untuk kita meraih sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau istrinya hanya pasrah, nerimo, dalam tanda kutip tidak materialistis, biasanya hidupnya pas-pasan. Harus. Jadi kalau seandainya pria takut mendekati atau takut menikah dengan wanita yang banyak punya ambisi atau keinginan, berarti dia belum menemukan hakikat sebagai seorang pria. Wow, aduh. Gimana nih Pak Ye? Contohnya nih ya, Nih, Pak Ye. karir saya dari ambisi pasangan. Kami bisa traveling ke luar negeri setiap tahun. Karena keinginan. Ambil contoh, waktu itu Bu Dwi ngomong, aku pengen loh ulang tahunku di depan Ka'bah. Udah, aku tinggal berpikir bagaimana daftar umroh yang bulan Januari. Nah waktu itu pas kami daftar nggak ada jadwal yang bertepatan tanggal 21 Januari umrohnya. Mau berangkat ada perubahan jadwal. Yang ngasih tahu ini umrohnya, bukan permintaan kita. Ada perubahan jadwal, diundur. Begitu diundur, dihitung waktunya, pas umrohnya, pas tanggal 21 Januari. Allah berkehendak. Kan kita ke Madinah dulu. 3 hari kalau nggak salah ya, di Madinah. 20
malamnya, 20 malam, eh 21 kalau nggak salah 6 jam ya Madinah Mekah ya. 21 pagi kita berangkat dari Madinah. Dari Madinah berangkat sampai di Mekah kan siang tuh. Ambil mikot. Betul. Tapi waktu daftar nggak ada jadwal yang ulang tahun dia. Tapi impi seperti itu, saya angkat tangan, ya Allah, bantu saya. Waktu kita daftar umroh, kan DP kan cuma 5 juta satu orang, betul ya? Waktu daftar itu belum tahu melunasinnya gimana. Daripada saya pusing, gelar sejadah, bantu saya mewujudkan impian istri saya. Bagaimana dia bisa merayakan ulang tahunnya di depan Ka'bah? Jadi baik dong kalau impian ya. Sudah gelar ke travel umroh kan, nggak ada yang jadwalnya pas dengan ulang tahunnya, nggak ada. Tapi yang Januari. Ternyata ada perubahan jadwal. Mari kita di-upgrade loh. Di-upgrade dan nggak nambah biaya. Itu rezeki. Karena penuh mungkin ya. Dan alhamdulillah juga grup kami dibarengkan dengan grup para konglomerat Jogja. Jadi waktu itu kita dikelilingi para sultan-sultan Jogja. Wow. Ya, cocok banget. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Herman dan Bu Dwi. Kayaknya terkesima deh mereka ya, Pak ya. Nah, Lagunya pas nih. pas banget. Dan satu, saya juga pas mau bagi-bagi hadiah nih, Pak. Saya bagi-bagi hadiah. Ada pertanyaan dari teman-teman yang online di sini ya. Dan bagi teman-teman di sini yang bisa menjawab atau bisa membantu menanggapi, saya akan kasih hadiahnya nih ya. Pertanyaannya simpel banget. Bagaimana cara menghadapi teman sesama koleris yang suka mencari kesalahan? Siapa yang mau bantu para koleris? Hai. Mana para koleris? Gampang, kalau udah koleris gampang dong jawabnya. Bagaimana cara menghadapi teman yang koleris yang suka mencari kesalahan? Nah, hadiah untukmu senilai 1 juta rupiah. Wow. Hanya bisa bantu jawab para alumni. Halo, hai. Ulangi pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi teman sesama koleris? Sesama koleris, berarti dia koleris pertanyaan. Yang suka mencari kesalahan. Ini koleris. A, koleris, B, koleris. Gimana nih menanggapinya? Karena si koleris ini suka cari kesalahan. Silakan, boleh Ibu. Ini pakai mic-nya bagaimana? Ini dari sini kali ya. Kompor. Kenapa? Bisa maju. Kita ke sana ya. Iya, Bos. Monggo, Mbak. Di situ, Mbak. Duduk di situ, bisa dipegang? Ya. Ya, duduk lagi. Oh iya. Kamera. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ya. Ini praktek. Untuk menghadapi sesama koleris ya, teman sesama koleris yang suka mencari kesalahan, kita selaku yang disalahkan ya. Saya akan jawab. Koleris juga nih. Iya toh. Iya. Ya maka. Iya. Saya akui salah. Terus kemudian saya menanyakan kepada dia, sebaiknya gimana ya untuk memperbaiki kesalahan saya. Merendahkan diri ya. Koleris. Ya, ini teori atau praktek ini beneran ini? Saya koleris akan dengan susah hati minta maaf dan menanyakan. Iya, maksudnya berembuk gitu loh. Iya, diskusi. Iya, kalau saya salah terus bagaimana ya sebaiknya? Yang benar gimana? Ada lagi? Sudah? Sudah pernah dilakukan? Pernah dilakukan nggak, Bu? Yang
Belum. Yang selama ini dilakukan untuk apa salah saya? Iya. Itu aja tipsnya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Saya tambahin dikit ya. Iya, boleh tambahin dikit. Hadiahnya nih Bu, diterima dulu Ibu. Silakan sudah. Terima kasih atas apresiasinya ya. Sudah memberikan masukan buat kita. Sama. Oh, Barita juga, yuk. Sebelah sini, Mbak, gantian Barita. Oke, bisa dilengkapi mungkin oleh Pak Herman ya. Teman-teman masih ingat nggak di materi Personality Plus 90 hari apa? Minta maaf. Betul ya? Ini kan program nih 90 hari. Gimana cara ngadapinnya? Melakukan minta maaf duluan. Percaya saja teori cermin akan kita minta maaf, dia akan minta maaf juga. Praktekin. Pernah Pak praktek? Berapa kali pertanyaannya? Paling sekali, kalau sekali dia baru kaget. Hah? Gitu kan. Tapi ingat, beda loh koleris dengan plekmatis. Plekmatis itu dia bukan ngelawan, tapi dia kekeh. Kekeh. Tahu ya kekeh ya? Apa namanya kekeh itu ya? Dablek gitu kan ya? Dablek gitu. Nah, jadi dia bertahan dengan prinsipnya. Kalau plekmatis, kalau koleris ngotot. Cara A nggak bisa, cara B. Cara B nggak bisa, cara C. Jadi harus dilihat dulu. Ini plekmatis atau koleris. Karena koleris dengan plekmatis kerasnya tipis. Bedanya tipis. Nanti lebih jauh kita bahas di workshop Personality Plus. Di workshop, bukan sekedar Personality Plus ya. Ya itu ada Pak Agus. Pak Agus mungkin suaranya sudah oke tuh Pak Agus. Mau dites Pak Agus. Nah, coba nyaman diukur di atas mobil, bagus. Iya, itu udah open mic tuh Pak Agus. Udah open mic, bagus. Ya, silakan. Oh, di Pak chat. Agus, silakan pertanyaan yang lain. Saya ada informasi juga buat teman-teman yang sedang online maupun yang offline di sini ya. Informasi seputar relationship yang akan dibahas Pak Herman dan Mbak Dwi ini tidak hanya berhenti di sore hari ini aja. Tapi kita akan kupas lagi lebih dalam. Kita akan adakan workshop Personality Plus Relationship yang mana nanti akan diadakan pada tanggal 25 sampai 27 November 2022 ya. Masih lama, masih 5-6 bulan lagi ya November ya. 3 hari 2 malam. Ini bakal seru banget ya. Kita planningnya akan di Kaliurang. Wah, so sweet banget ya ini. Personality relationship ya. Jadi tidak harus pasangan saja, bisa sahabatan, bisa adik kakak, yang jelas pesertanya per 2 orang. Syukur-syukur memang pasangan ya. Karena di sana nanti kita akan banyak sekali membahas tentang materi tentang Personality Plus. Yang perempuan nanti ada woman class, yang laki-laki ada men's class ya. Nanti juga ada romantic dinner di sana. Yang jomblo juga boleh ikutan ya untuk mencari pasangan, tips-tipsnya nanti akan di-sharingkan di sana. Dan juga nanti kita ada city tour di hari pertama. Dan juga nanti ada lavatur di hari terakhirnya. Pokoknya bakal seru banget kita di Kaliurang ya. Dan bagi peserta yang luar kota, ya, halo dari mana nih? Ya. Mungkin dari Bandung, Jawa Barat, Jakarta, dari manapun. Kita dari panitia tim Happy Day akan menjemput teman-teman di stasiun Yogyakarta ya. Kita akan jemput. Jadi don't worry, be happy. Jangan sedih, jangan galau. Nanti gimana? Saya nggak tahu Jogja, saya bingung. Tenang, nanti kita dari tim Happy Day akan jemput di stasiun dan kita akan ajak langsung ke location di Kaliurang ya. Ya, begitu. Ya, dan nanti teman-teman bisa mulai nabung dari sekarang ya, atau nanti juga setelah kita presentkan untuk prestisnya, nanti teman-teman juga boleh nitip dulu, DP dulu boleh juga. Di tanggal 25 sampai 27 November catat tanggalnya ya.
Oke, ada tambahan Pak Herman? Pak Agus kalau mau bertanya, aku udah pakai mikrofon, silakan. Mic ya. Oke, Pak Agus. Ingin mengulang pertanyaannya? Headset maksudnya. Apakah mau open mic? Nah, aku bisa dengar nih. Ya, kita bisa dengar, Pak. Siap. Oke. Siap. Ya, Saya Pak Agus berhenti sudah nih. open mic. Silakan. Ya. Ustaz mau cara ini apa tips untuk laki-laki sejati itu apa ya kira-kira menurut panjenengan itu? Ya. Tips Bagus. ciri-ciri lelaki sejati itu loh, Ustaz. Ya. Kameranya. Ciri-ciri Lelaki sejati untuk khususnya di Indonesia ini, Ustaz. Karena banyak sekali ini pekerjaan, banyak yang LDR, banyak yang kerja luar negeri ini, angka perceraian semakin banyak dan semakin besar ini. Mungkin ada tips-tips untuk teman-teman yang untuk mengantisipasi dalam hal itu ya, Ustaz ya. Oke, siap saja, Ustaz. Iya. Ciri-cirinya sederhana, teman-teman. Sederhana banget ciri-cirinya. Dia selalu ada saat dibutuhkan. It's simple. Wow. Selalu ada saat dibutuhkan. Pasangannya, keluarganya. Terutama dengan pasangan dan anak-anaknya. Contohnya, pasangannya, "Pak, aku butuh mobil." Dia ada mengadakan mobilnya. Nyewa. Ya mau sewa, mau ya? Grab. Yang penting ada. "Pak, saya butuh rumah." Ada rumahnya. Mau sewa, mau bangun, ada. Simple. Laki-laki sejati, dia selalu ada untuk orang yang dicintainya. Oh. "Pak, aku mau shopping." Bagus Mau ya, shopping. Ayo shopping. Yang penting ke mall dulu. Masalah belanja enggak? No problem. Yang penting iya dulu ke mall. Workshop kata Bu Dwi. Suami walk, istri shop. So buntu. Jadi itu bagus. Dan yang namanya selalu ada, no excuse. No excuse. Kata kuncinya yes. Bisa. Tidak ada alasan ya. Maju terus, Nanti pantang pulang mundur kerja ya. gitu ya. Terus gimana? "Pak, kalau nggak ada duit gimana?" Kok pusing nggak ada duit? Kan tadi tipsnya sederhana. Gelar sejadah, Angkat lillahi tangan. ta'ala, ya terserah Allah. Nanti nunggu rezeki ya. Pasrah. Keren nih, keren. Luar Pokoknya biasa yes nih. dulu di awal ya. Tepuk tangan dulu, Terus tepuk gini, tangan bagus. dulu, tepuk Sama tangan istri dulu. tanya lagi nih, bagus. Mana mobilnya yang diminta? Iya gitu. Berarti Allah belum mengizinkan. Kan gampang jawabannya. Betul nggak? Luar biasa. Oh, ini. kemarin udah saya minta di sholat duha. Saya minta di sholat tahajud. Ternyata Allah belum mengizinkan. Berarti kita naik motor dulu, Mami. Biar lebih mesra. Kan bisa pegangan. Betul nggak? Kalau naik mobil kan nggak bisa pegangan. Cuma sebelahan. Kalau saya Itu ngundang bagus ketiga- jawabannya. kalau Selalu saya ngundang ada untuk orang yang untuk yang dicintainya. dicintainya. Walaupun Oke, mobilnya that's right. rental. Ya, saya akan bagi-bagi hadiah lagi. Siapa yang mau hadiah di sini ya? Keren. Itu ya bagus ya. Siap. Terjawab ya, bagus. Terjawab. Selalu ada ya. Saya mau ngundang bisa nggak itu, Ustaz? Di Simple. tiga Sudah Selalu ada ada. kabupaten. Bisa. Bisa ya. Siap. Siap di Siap. mana Pak Agus? 3 kabupaten. Saya mau gabungkan di 3 kabupaten, Lamongan, Bojonegoro, sama Di mana bagus? Tuban. Lamongan, Bojonegoro, Tuban Lamongan, jadikan satu. Bojonegoro sama Tuban. Tuban Oh, jadikan siap. satu. Timur. Kita Siap. akan Nanti adakan bisa hubungin talkshow Mas ya. Wendy. Iya, November Ya. siap ke Jogja ya Pak ya? Heeh. Siap. Ikut WPP Relationship. Oke. Saya siap daftar. Salam Saya komandan. daftar satu Ya, ya. siap. Daftar Ya, satu buat saya. teman-teman yang ada di sini, saya ada pertanyaan nih, yang diulas oleh Pak Herman dari tadi awal acara sampai sekarang. Konon kabarnya katanya ada 3 tips keluarga bahagia. Ada yang bisa menguraikan? Silakan. Hadiah menanti Anda. Ngikutin loh tadi pakai headset. Ada yang bisa jawab? Tadi diulang lagi di akhir acara 3 tips keluarga bahagia. Apa aja? Boleh? Silakan maju. Silakan maju pakai mic. Dari Aceh.
Dari Aceh. Dari Aceh, jauh-jauh. Wow, dari Bandar Aceh. Kenalan dulu nama siapa? Kenalkan, nama saya Yati Zaliana Iya. dari Aceh. Sekarang tinggal di Jogja, nemenin suami kuliah S2. Ya, lebih keras lagi. Ya. Jadi jawabannya 3 tips keluarga bahagia gimana Bu Yati? Jawabannya pertama, yang pertama Allah, yang pertama kepada Tuhan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga usaha. Itu menurut saya. Sudah cukup? Apa mau direvisi? Sudah cukup. Cukup. Ya, kebetulan jawabannya belum tepat. Ada yang mau melengkapi, teman-teman? 3 tips keluarga bahagia. Ada yang mau nambahin? Ada yang mencatat nggak tadi? Ayo. Ibu Kutari silakan Saya- maju. Wah, ini Saya mencatat. Mas Wendy. Maju-maju Bu. Jadi jawabannya biar didengar sama teman-teman yang ada di rumah. Dari Sabang sama. Kayaknya Bu Kutari datang awal wajib dapat hadiah nih kayaknya. Silakan Ibu, yang keras ya. 3 tips keluarga bahagia. Keluarga bahagia, saling 3 tips aktivitas, dari awal tadi acara kita. mempunyai impian, Impian Terus, apa? impian untuk membangun keluarga. Iya, Terus, impian keluarga betul. Terus, Lalu aktivitas bersama. kedua, Aktivitas bersama. aktivitas bersama betul. Yang ketiga, Terus mempunyai saling memahami. betul banget Bu Kutari, keren. Jadi yang pertama family dream ya, keluarga impian bersama, yang kedua aktivitas bersama, dan yang ketiga saling memahami. Oke, semoga Ibu juga ada yang memahami. Terima kasih Bu Kutari sudah menyimak dari awal ya. Kacamatanya keren, tinggi. Iya. Siapa lagi yang mau hadiah, Ibu? Hai Besti, siapa lagi mau hadiah? Masih ada 3 hadiah. Kayaknya Mas Erwin kepengen nih. Oh sama Pink, emang rezekinya Ibu nih ya. Iya. Lanjut. 5 level prioritas hidup. Aduh gampang, di setiap kelas ada nih. Di setiap kelas WPP ada. Prioritas hidup, silakan. 5 level prioritas hidup tadi apa aja? Yang pertama, ayo silakan maju. Saya kasih hadiah. Iya, siapa yang udah bahagia hari ini? Wah, keren, udah pada bahagia nih Pak. Tim Happy Day udah bahagia semua. Berbagi kebahagiaan dong, ceritakan 5 prioritas hidup. Iya, sering dibahas di kelas WPP. Silakan, yang pertama tadi apa? Spiritual. 5 prioritas hidup. Oh iya, yang pertama tadi bukan keluarga. Itu Mas prioritas 5 prioritas hidup. Yang pertama. Tadi ambil apa Ibu? Bu tadi apa tadi? Keluarga. Yang pertama. Maju. Silakan maju. Ambil betul, silakan. Dikasih dulu. Oh, nanti dong. Pakai mic, silakan. Yang pertama Tuhan. Yes, benar. Yang kedua keluarga. Benar. Yang ketiga pekerjaan. Pekerjaan. Keempat. Yang keempat apa lagi? Kebersamaan. Oh, no. Yang keempat. Hah? Sosial ya. Apa lagi? Bisnis. Yes, yang kelima. Yang kelima Bersosial. bersosial. Iya, nanti bisa lihat rekamannya ya. Terima kasih Bu Yati. Iya. Mas Bagus. Banyak. Mas Bagus. Tanya di mana? Stella. Belum ada. Oh, pertanyaan. Kalau mau ini open mic boleh. Oke, Mas Bagus mau kasih pertanyaan open mic silakan. Didengarkan langsung oleh Pak Mentor. Bagus. Mas Bagus. Iya. Present. Oke, silakan Mas Bagus mau
Open mic atau mau diketik? Habis ini 5 sukses seimbang. Ayo cari bahannya. 5 sukses seimbang. Cepet-cepetan, cepet-cepetan. Mas Bagus jadi? Oh, mungkin ngetes aja kali itu resennya. Yang mau mengajukan pertanyaan lagi untuk yang online silakan, kami tunggu ketikannya ya, atau mau resen. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, masih 2. Tadi saya sempat tanyakan adalah 5 indikator sukses seimbang. Siapa yang ikutin dari awal? Silakan. Di WPP sering dibahas. Alumni WPP, ayo mana suaranya? 5 sukses seimbang. Kotak 4 gitu, ada kakek-kakek yang masih awet muda, kayak gitu. Apa aja? Ya. Bisa dibantu, silakan. Salah nggak apa-apa. Dapat permen. Bu Rita bisa membantu? 5 sukses seimbang, ini alumni sejati ini. Ada gambar jam, ada gambar laki-laki tua itu yang keker. Silakan. Oh, I know that. Silakan. Yuk, boleh berdiri. Oh, silakan. Bu Rita boleh? Sebagai sponsor utama. Sebagian hadiah. Saya masih ada 2. Silakan Ibu. Salah boleh? Cuma 5 menit lagi. 5 menit lagi kita akan tutup acara. Berarti ini milik panitia. Salah boleh loh Bu Rita, nggak apa-apa. Yuk berdiri. 5 sukses seimbang. Silakan, 5 sukses seimbang. Saya kasih bocoran. Waktu ya? Yang pertama adalah Waktu. yang pertama adalah spiritual. Oh, spiritual. Ya. Waktu ya. Nah, yang pertama spiritual. Yang kedua Apa? Keluarga. apa setelah spiritual? Pekerjaan. Kayaknya deketin Pekerjaan. pekerjaan. Oke, terus apa lagi? Waktu nggak ya? Ada yang bisa bantu? Waktu. Ada yang bisa bantu alumni? Apa? Katanya pengen hadiah. Iya. Mau lanjut atau mau dioper? Tunggu dulu. Udah hampir betul. Silakan dilengkapi dulu. Tidak berlaku untuk bukan tari ya. Mohon maaf ya Bu ya. Oke, lanjut yang lainnya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ibu, silakan maju. Boleh? Tadi ada yang nambahin kesehatan. Ada lagi apa? Terus 5. Mas Erwin dong. Silakan tunjukkan topimu. Oke, baiklah. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Erwin dari Bali. Oke, jauh-jauh. Personality Plus dan juga Pak Herman dan juga Happy Day dan juga kawan-kawan. Yes, jadi Oke. jawabannya 5 sukses seimbang apa aja? Yang pertama adalah pastinya kita harus hidup sehat dulu. Oke. Nah, Lalu? yang kedua adalah hubungan dengan spiritual ke Tuhan. Betul sekali. Lalu Hubungan dengan keluarga keluarga, betul. dan Keempat hubungan dengan lingkungan belum tepat. Ada lagi dan 5 juga pastinya perencanaan keuangan, bisnis, finansial. finansial, Betul. Yang kelima punya apa? berbagi, Hah? berbagi juga. Bukan. Kurang satu loh. Ayo silakan ditambahi apa? Punya Punya waktu. Ya, waktu dengan keluarga. Waktu dan keluarga. Oke, kita anggap benar ya, karena kurang satu aja. Tepuk tangan buat Mas Erwin. Thank you, Mas. Buat istri di rumah ya. Thank you. Oke, satu pertanyaan lagi kita akan tutup ya. Ada bisa dibantu pertanyaan apa? Pertanyaan ini gampang banget pertanyaannya. Gampang banget.
Hari ini 4 Juni 2022 bertepatan dengan hari anniversary keberapanya Pak Herman dan Mbak Dwi? Anniversary-nya yang keberapa? Silakan Ibu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Yang tahu maju, tidak berlaku pukul tarik. Silakan maju Ibu. Kenalan dengan Ibu siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Amanas. Saya berasal dari Bandung. Dari Bandung ya. Jawabannya Kumaha itu. damang Ibu? Alhamdulillah. Aduh. Terus lagi di Jawabannya Jogja? yang kedua-dua. Dari hari Kamis. Oh, dari Kamis. Oke, jawabannya ini 4 Juni 2022 hari bertepatan dengan Anniversary-nya yang ke-22. Pak Herman dan Bu Dwi. Iya. Emang betul? Betul Pak? Iya. Betul banget. Atur nuhun, atuh teteh. Sama-sama jauh-jauh dari Bandung dapat souvenir dari Pak Mentor dan Bu Mentor ya. Oke. Oke, dengan berakhirnya hadiah juga berakhir juga acara kita sore hari ini ya. Senang banget kita bisa berkumpul ya bertatap muka dengan teman-teman dari Jogja dan sekitarnya, dan kita ucapkan sekali lagi happy anniversary untuk Pak Mentor dan Bu Mentor, Pak Hermansyah dan Mbak Dwi. Thank you banget sharingnya. Ya, yang belum puas jangan cari kepuasan tempat lain. Sampai ketemu nanti di tanggal 25 dan 27 November. Kita akan ada WPP Personality for Relationship. Ya, buat kalian yang berpasangan atau punya bersahabatan, adik kakak, atau mungkin yang jomblo juga boleh ikutan. Nanti langsung hubungi admin tim Happy Day Training Center. Terima kasih. Ada kata-kata yang ingin disampaikan oleh Pak Herman dan Mbak Dwi? Kata-kata motivasi, silakan. Oke, teman-teman kedengeran ya. Jadi tadi itu intinya kami hanya sharing, ya belum tentu cocok apa yang kami sharingkan, belum tentu cocok untuk Anda. Yang kira-kira bagus diambil, kalau kurang pas, kurang cocok, ya nggak harus dilakukan. Karena setiap dari rumah tangga pasti punya tip yang berbeda-beda. Ya, sebagai pasangan terus belajar teman-teman, belajar untuk terus bisa memahami pasangan, dan ilmu personality plus 5 bahasa kasih itu adalah satu ilmu yang bisa kami terapkan, kita terapkan selama ini ya, dan hasilnya luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Yeay. Pada orang yang sama. Dengan orang Catat, Berwin, ya. jangan beda-beda. Oke, terima kasih Pak Herman dan Mbak Dwi. Thank you Kang. Oke, Ya, terima kasih siap. semuanya, Oke, ya. thank you semuanya. Suasana kata. Bye. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya miring-miring. Udah, print. Keren.